Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini dapat diselenggarakan launching buku Negara Kleptokrasi karya Bapak Sutanto Supyadi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan untuk hadir dalam acara ini. Dedi, panggilan akrab Bapak Sutanto Supyadi, sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik, dan budayawan yang telah menghasilkan 102 buku baik dalam ilmu hukum maupun non-hukum. Beberapa buku yang telah diterbitkan beliau pada tahun lalu yakni Kesabaran Revolusioner, Menangkal Korupsi Mengawal Negeri, Menjadi Tionghoa yang Merah Putih, Anak Muda Meraih Mimpi-Mimpi Indonesia, UUD 1945, A Political Legal System, Freeport Report, (2045) Menuju Berkah atau Musibah, serta yang terakhir, Agen Kebudayaan. Serta satu buku yang tengah ditulis oleh beliau yang berjudul Filosofi Seks Budaya Jawa. Saat ningrat Jawa kalah secara politik, moral, ekonomi, budaya, serta kalah secara militer melawan penjajah Belanda, maka ada kecenderungan untuk menggeser ruang kalah tersebut. Ketika mereka kalah di ruang politik, mereka mencoba untuk menang di ruang domestik dan ruang private. Ya sudah, kalau memang kalah dengan Belanda, tapi yang penting bisa mengalahkan wanita. Itulah inti dari buku tersebut. Para hadirin yang berbahagia, pada saat ramai-ramainya masalah ketatanegaraan tentang kembali ke UUD 1945 yang asli, maka Dedi diminta untuk berbicara, baik di Dewan Harian Daerah 45 Jawa Timur, maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali. Dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis singkat dari buku beliau yang berjudul Negara Kleptokrasi. Anda boleh setuju dan Anda boleh tidak setuju dengan judul buku ini, Negara Kleptokrasi. Tapi dengan judul tersebut, yang ingin Dedi sampaikan atau tampilkan adalah kekhawatiran kalau negara tercinta ini benar-benar terperosok menjadi negara kleptokrasi. Tentu kita semua berharap jangan sampai itu benar terjadi. Meski hal itu bukan tidak mungkin. Apalagi
Fakta, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini sudah cukup banyak dipenuhi dengan berbagai penyimpangan korupsi, terutama yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, para legislator kita di Senayan, serta beberapa menteri serta elit politik penyelenggara negara kita. Bahkan datanya sudah nampak jelas, bukan rahasia lagi, yang dengan gamblang kita bisa mudah memperolehnya. Jujur saja, buku ini ditulis karena dipicu tertangkapnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan September 2016 lalu. Kita sangat prihatin, karena jadi lengkaplah sudah para wakil rakyat kita di dua lembaga terhormat ini, baik DPR maupun DPD, melakukan kejahatan korupsinya. Itu pun setelah sebelumnya banyak anggota DPR yang tertangkap, masuk bui karena korupsi juga. Dan beberapa masih berproses di pengadilan. Kini sang ketua DPD-nya saja masuk bui. Dan pun juga karena korupsi. Jadi, sempurnalah sudah. Rasa-rasanya ke depan ini akan masih banyak peristiwa tertangkapnya para penyelenggara negara kita. Sehingga kita semua harus mewaspadai dan sebisa mungkin mencegahnya. Pertanyaannya, adakah yang salah dengan bangsa ini? Atau mungkin saja semua yang terjadi ini ada karena sikap kita yang tidak tepat terhadap koruptor. Ya, bisa jadi. Coba saja, menurut data dari ICW, selama Januari sampai dengan Juni tahun 2016, telah terjadi 325 kasus korupsi, yang rata-rata hanya divonis 25 bulan penjara. Belum lagi ada remisi, pembebasan bersyarat, dan juga sel mewah. Mereka diberi remisi ketika ada hari-hari besar kenegaraan. Bahkan menteri kita, Menteri Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, sebelum kemudian digeser menjadi Menko Kemaritiman, beliau pernah berencana untuk tidak memenjarakan para koruptor. Sebagai gantinya, beliau mengusulkan agar para koruptor hanya akan diminta untuk mengembalikan uang yang telah mereka korupsi saja. Setelah itu, meletakkan jabatannya. Langsung, rencana yang Luhut sampaikan tadi ditentang dengan keras oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Koruptor, kata dia, justru harus dihukum berat. Menurut dia, rencana itu justru akan lebih mengerdilkan upaya penegakan hukum di Indonesia. Juga Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW, Tama S. Langkun, meminta pemerintah untuk memikirkan kembali wacana untuk tidak memenjarakan koruptor. Menurut dia, salah satu masalah terbesar di negeri ini adalah pemberantasan korupsi yang teramat sangat ringan putusan pengadilannya. Seharusnya pemerintah tidak perlu mengumbar banyak remisi yang mereka berikan, terutama pada koruptor. Biar mereka bisa merasakan betapa menderitanya hidup di dalam penjara. Karena perbuatan mereka juga telah membuat sengsara banyak rakyat Indonesia. Yang lebih memprihatinkan lagi, ternyata pemerintah tidak tanggung-tanggung dalam memanjakan koruptor. Itu bisa kita saksikan dengan model penjemputan buronan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, sama Dikun Hartono. Ketika kepulangannya ke Indonesia, ia tidak diborgol sama sekali dan justru malah didampingi oleh Kepala Badan Intelijen Negara.
Sutioso namanya. Seperti kita tahu, Samadikun berhasil ditangkap oleh tim gabungan, bahkan dari BIN, Polri, Kementerian Luar Negeri, Bea Cukai, serta Kejaksaan Agung di Shanghai, Cina. Tepatnya pada Kamis 14 April tahun 2016 lalu. Ini jelas menunjukkan hukum kita, hukum yang ada di negeri kita tercinta ini, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Seharusnya perlakuan khusus yang seperti itu tadi tidak mesti terjadi dan harus dihindari oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Itulah sebenarnya, itulah masalah korupsi di negeri ini yang bagaikan penyakit akut telah sempurna memapar semua lembaga negeri kita. Sudah membudaya istilahnya. Dan dengan korupsi yang membudaya ini, maka dengan tepat kalau kemudian negara kita tercinta ini dapat disebut sebagai negara kleptokrasi. Di mana kleptokrasi merupakan pola kejahatan yang nyata-nyata dilakukan oleh masyarakat mapan di Indonesia. Bentuknya berupa kerjasama licik, kita bisa bilang, yang dijalin antar aparat negara atau birokrat dan pengusaha atau korporat. Dengan demikian, kleptokrasi adalah wujud dari perpaduan antara korupsi oleh birokrat dan tindakan merugikan keuangan negara oleh korporat. Buku yang ditulis oleh Dedi dengan judul Negara Kleptokrasi adalah buku yang diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk betul-betul bekerja lebih keras lagi dan tegas dalam memberantas korupsi. Jangan setengah hati dan lemah dengan memproduksi cara-cara yang menyesatkan. Seperti kita lihat, malah meringankan hukuman koruptor, memberi remisi, wacana yang tidak perlu memenjarakan koruptor, wacana konyol seperti itu, dan bahkan penjemputan buron yang seperti menjemput penjabat. Bangsa ini sepertinya sudah bertekuk lutut dan bersimpuh di kaki koruptor. Tinggalkan semua itu dan berpikirlah kembali. Berpikirlah sepenuhnya pada nasib rakyat. Jadi, jangan miskinkan rakyat, tapi miskinkan koruptor dan para kleptokrat.